Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gila nih Zoom keren banget sekarang ya. Oh iya, saya pakai Zoom buat record. Teman-teman, ini hari ke-6 saya berhenti dari pekerjaan saya di PT Info Media Solusi Humanika, di divisi rekrutmen dan learning development. Nah, terus 2 hari ini ya, saya tuh iseng ya buka akun TikTok, terus saya scroll. Mungkin algoritmanya karena saya carinya karir, terus HRD, rekrutmen, akhirnya yang muncul itu saya sering sekali dibawa ke live TikTok yang membahas eh, review CV dan review LinkedIn, review CV dan review LinkedIn. Nah, saya ngelihat eh, pede sekali gitu ya. Mereka mengarahkan saya bukan masalah itu yang sebenarnya, tapi masalahnya adalah ada yang berbayar untuk membuat CV. Kayaknya untuk sekarang ya, membuat CV itu kan nggak harus yang gimana-gimana ya. Contoh banyak banget di Google, bahkan ada CV generator, bahkan dulu di tempat saya kerja itu ada website namanya gojobs.id, itu bisa bikin CV. Teman-teman tinggal bikin apa namanya, bikin akun aja di situ, dilengkapi, nanti itu bisa di-download sebagai CV. Nah, saya mau ngomongin yang berbayarnya, kok ada ya gitu. Maksud saya tuh ada pelayanan untuk berbayar membuat CV gitu. Sedangkan CV itu kan sesuatu yang private, sesuatu yang kita tuh membuat itu tuh untuk ngejual diri kita gitu. Kalau dibuatkan bukankah esensinya hilang ya? Mungkin juga saya salah, tapi itu yang saya rasakan. Toh kayaknya bukan CV yang membuat kita diterima, ya nggak sih? Tapi kompetensi atau pengalaman atau hal-hal yang relate dengan lowongan yang kita apply, dan itu bisa menggambarkan gitu bahwa kompetensinya, pengalamannya itu bisa relate dengan posisi yang kita apply. Maka kita bisa diterima. Kan bukan masalah desainnya gitu. Mau itu CV ATS, apa itu ATS teman-teman bisa cari tahu di Google ya. Atau CV-CV yang umum mungkin bukan yang ATS. CV saya by the way bukan ATS. Eh, saya senang pakai gambar perusahaan-perusahaan tempat saya kerja. Nanti kawan-kawan kita sharing. Em, ya menurut saya sih kayaknya enggak. Oh, by the way, ini dari dua sisi deh kalau gitu. Dari sisi pengusahanya, si pemberi jasa. Pemberi jasanya ya nggak salah sih. Ya namanya juga nyari kerja. Mau apapun, kalau ada marketnya, ada supply, ada demand, ya terserah mereka sih, ya. Tapi maksud saya dari sisi si pengguna jasa, kenapa nggak best effort, stretch lagi diri sendiri untuk membuat CV sesuai dengan apa yang di dimiliki gitu, kompetensinya dimiliki, terus dicantumkan ke CV. Terus saya sering banget dengar dan membaca bahwa takut salah. Menurut saya nggak ada takut salah ya. Orang kita membuat CV itu kan sesuai dengan diri kita, terus sesuai dengan pengalaman kita. Salahnya tuh di mana gitu? Eh, Format oke lah. Kalau format mungkin kalau teman-teman yang baru lulus belum pernah tahu formatnya seperti apa ya. Tapi kan bisa googling. Dan sekarang AI itu ekstrim banget ya. Nanti kapan-kapan kita sharing, ada AI yang saya gunakan, itu namanya Claude.ai. Itu CV saya aja
pembahasannya menggunakan, Claude AI itu dan itu hasilnya oke banget. Nah, maksud saya jangan takut salah, orang dicoba aja belum, daripada proses pertama kali itu diberikan ke jasa pembuat CV. Again, saya tidak mempermasalahkan sebenarnya kalau niatnya membantu, tapi kalau niatnya ngambil keuntungan dengan berbayar dan ujung-ujungnya toh nggak dibuatkan sendiri secara manual, tapi menggunakan CV generator juga, ya buat apa gitu. Sekali lagi, saya bisa jadi salah, eh, tapi insight dari ini, kayaknya saya pengen deh trial gitu ya, memberikan pengarahan semacam karir, kelas karir, nggak cuma berhubungan dengan CV, karena CV itu cuma satu poin. Poin lainnya adalah kompetensi, terus posisi yang dilamar. Kenapa seperti itu? CV bagus, kalau nggak tahu tempat ngelamarnya juga sia-sia kan. Kalau CV-nya eh, apa namanya? CV-nya juga nggak bagus-bagus banget. Tapi kalau kita tahu tempat melamarnya di mana aja, itu juga kan kelebihan. Karena saya lihat trennya ya, pencari kerja itu malas nyari tahu. Segitu banyaknya lowongan kerja di Jobstreet, sorry saya nyebut merek, atau di job portal di Indonesia itu banyak banget. Di LinkedIn ada di atas bagian jobs, itu juga ada. Kemudian di website-website perusahaan itu juga ada. Ya, kenapa nggak dicoba daripada cuma menunggu ada poster, eh, nggak agresif aja. Saya tuh dulu sering tanya ya dulu juga saya sering discuss ke adik kelas saya gitu. Ngelamar baru 2 3 terus nggak dipanggil, terus nesu, mengeluh gitu ya. Menurut saya itu salah. Harusnya ketika teman-teman sedang mencari kerja, itu sebanyak mungkin, tapi yang relate, yang terakurasi gitu. Mau melamar sebagai apa? Kita harus tahu dulu mau melamarnya sebagai apa, diperbaiki di kompetensinya, kemudian disesuaikan CV-nya. Gitu, baru kita melamar. Karena dengan begitu, tingkat penerimaan paling tidak untuk dipanggil interview itu akan lebih tinggi dibandingkan kita nyebar aja. Itu sih eh, obrolan nggak penting ini. Beneran deh, saya pengen banget sharing mengenai tidak hanya CV, tapi fresh graduate karir itu harus seperti apa, atau first year karir itu seperti apa. We'll see. Eh, caranya gimana saya juga belum tahu, masih belum terpikir. Tapi kita eh, ya coba kasih ide lah ke saya mau gimana di komen ya. Oke, thank you. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.